Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anakku semuanya, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah anakku semuanya, senang sekali Bapak bisa menyapa kalian semuanya pada pertemuan sains di pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiklah kita semuanya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu dan bisa mempelajari pelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Baiklah anakku semuanya, untuk mengawali pertemuan pada pagi hari ini, sebelumnya Bapak akan bertanya kepada kalian semuanya. Masih ingatkah tentang pembelajaran yang kemarin kita sudah lakukan? Betul, kita kemarin sudah membahas tentang macam-macam bentuk tulang. Kemudian kita membahas tentang struktur rangka manusia. Tetapi untuk kali ini kita akan membahas tentang apa ya? Tahukah anakku semuanya, bagaimana seseorang bisa bergerak? Dan apa saja kelainan atau penyakit yang diderita seseorang karena kelalaian atau tulang kita? Bagaimana? Nah, kita akan pelajarin itu semuanya pada pertemuan kali ini. Jadi, Bapak minta kalian harus standby menyaksikan penjelasan Bapak berikut ini. Ayo anakku semuanya, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, apa saja pembelajaran pagi hari ini yang kita akan pelajarin? Yang pertama, kita akan belajar mengenai tentang macam-macam sendi. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang sifat gerak otot dan jenis-jenis otot manusia. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari tentang kelainan dan penyakit pada alat gerak manusia. Untuk lebih jelasnya, anak-anakku bisa menyaksikan penjelasan berikut ini. Tahukah kamu jika tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun? Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, bergerak merupakan perpindahan tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh tubuh manusia. Manusia dan hewan dapat bergerak karena adanya organ gerak. Apakah kegunaan organ gerak itu? Organ gerak berguna untuk berjalan, memegang sesuatu, berlari, melompat, memanjat, berenang, terbang, dan sebagainya. Fungsi rangka. Rangka memiliki fungsi ya tentunya. Yang pertama, dia dapat membentuk dan menegakkan tubuh. Yang kedua, tulang belakang mampu menghasilkan sel darah merah dan sel darah putih yang fungsinya untuk proses imunitas tubuh kita. Yang ketiga, tempat melekatnya otot. Dan terakhir yaitu melindungi organ-organ penting seperti jantung, lambung, dan organ lainnya. Selanjutnya yaitu tentang bentuk dan jenis tulang manusia. Tulang manusia ini terbentuk ke dalam beberapa jenis dan bentuk ya tentunya. Seperti yang teman-teman lihat bahwa jenis tulang itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada tulang keras dan yang kedua ada tulang rawan.
Tulang keras ini dia terdapat di hampir semua bagian tubuh. Sedangkan tulang rawan ini dia hanya terdapat pada telinga, kemudian hidung dan beberapa persambungan tulang lainnya. Kemudian ada bentuk tulang. Yang pertama ada bentuk tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan terakhir tulang tidak beraturan. Selanjutnya kita bahas tentang jenis tulang. Nah teman-teman, ini dia contoh struktur dari tulang keras dan tulang rawan. Tulang keras ini dia tentunya memiliki sifat yang sangat keras dan kokoh. Sedangkan tulang rawan dia memiliki struktur yang sedikit lunak. Seperti halnya telinga kita mudah untuk digerakkan seperti ini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam bentuk tulang. Yang pertama ada tulang pipa. Tulang pipa ini tulang yang berbentuk silinder dan berongga di bagian tengahnya. Kita bisa menjumpai contoh tulang pipa ini pada tulang paha, tulang kering, dan tulang betis. Yang kedua ada tulang pipih. Tulang pipih merupakan tulang yang berbentuk pipih. Contohnya yaitu berada di tulang belikat. Dan yang ketiga ada tulang pendek, merupakan tulang yang berukuran pendek. Contohnya ada di ruas pergelangan kaki. Serta yang terakhir ada tulang tidak beraturan. Nah, tulang tidak beraturan ini tentu bentuknya pun tidak beraturan ya. Contohnya ada di tulang rahang. Kita membahas tentang sendi. Sendi ini merupakan tempat pertemuan antara beberapa buah tulang. Sendi pun dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama ada sendi putar, kemudian sendi engsel, yang ketiga ada sendi peluru, yang keempat sendi pelana, dan yang kelima ada sendi geser. Teman-teman semua, ini dia macam-macam dari sendi. Yang pertama yaitu ada sendi putar. Contohnya yaitu terdapat pada pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak. Sendi ini dapat digerakkan dengan cara memutar. Kemudian ada sendi engsel. Contohnya terdapat pada pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta. Sendi ini hanya dapat digerakkan ke satu arah saja. Kemudian ada sendi peluru. Sendi peluru ini tempat pertemuan tulang berbentuk bola dan tulang berbentuk mangkuk. Sendi ini dapat bergerak ke semua arah ya, seperti antara tulang panggul dan tulang paha. Selanjutnya, sendi pelana. Contohnya terdapat di antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Sendi ini dapat digerakkan ke dua arah. Dan yang terakhir yaitu sendi geser. Sendi ini terdapat di antara tulang-tulang pergelangan kaki. Gerakan sendi ini terbatas, yaitu hanya dapat menggeser saja. Selanjutnya kita bahas tentang otot. Otot merupakan alat gerak aktif karena dapat menggerakkan tulang. Ketika otot bekerja, otot akan membesar, memendek, bahkan dia sampai mengeras. Nah, kerja otot akan menyebabkan tulang tertarik sehingga kita dapat bergerak. Sebagai contoh, ketika teman-teman semua sedang memamerkan otot tangan kalian, kakak akan memamerkannya. Contohnya, ketika teman-teman sedang melakukan gerakan U, tangan setengah U ini, di sini terdapat dua contoh otot. Ada bicep yang atas dan yang bawah adalah tricep. Ketika teman-teman sedang melakukan gerakan tangan seperti yang kakak lakukan, nah, otot bicep ini dia sedang melakukan kontraksi. Kemudian otot tricep dia sedang melakukan relaksasi. Itu dia salah satu contohnya. Nah,
kita bahas tentang jenis-jenis otot. Otot dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada otot jantung, kemudian otot polos, dan terakhir ada otot lurik. Untuk otot jantung tentunya hanya ada di otot jantung saja ya, tidak ada di organ lainnya. Untuk otot polos, otot ini hanya terdapat pada organ-organ bagian dalam saja. Nah, sebagai contoh yaitu terdapat di usus, kemudian di lambung, dan beberapa organ lainnya. Dan yang terakhir yaitu otot lurik. Otot lurik ini dia menempel di beberapa rangka. Dan otot lurik ini dapat dikendalikan oleh pikiran kita. Ketika tangan kita ingin bergerak seperti yang kakak lakukan, nah ini dapat dilakukan melalui pengendalian pikiran ya. Kemudian misalnya ketika kakak ingin mulai berhitung 1, 2, 3. Nah ini salah satu contoh dari pergerakan otot lurik. Selanjutnya kita membahas tentang kelainan dan cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Kelainan pada alat gerak ini dibedakan menjadi 3 ya. Yang pertama ada retak dan patah tulang. Yang kedua ada rakitis. Dan terakhir yang ketiga ada skoliosis, lordosis, dan kifosis. Kita bahas satu persatu ada apa aja nih kelainan pada alat gerak ini. Yang pertama, retak dan patah tulang. Kelainan ini terjadi pada tulang yang diakibatkan oleh benturan dengan benda yang sangat keras. Benturan tersebut dapat disebabkan oleh kecelakaan jatuh. Biasanya retak dan patah tulang ini banyak dialami oleh beberapa pengendara kendaraan yang kurang berhati-hati ketika di jalan raya. Kita lihat nih bagaimana perbedaan antara retak dan patah tulang. Seperti yang teman-teman lihat pada tulang retak, sesuai dengan hasil ronsennya bahwa tulang kaki tersebut hanya mengalami retakan, tidak mengalami kerusakan yang sangat parah. Tetapi pada tulang patah, seperti yang teman-teman lihat, bahwa hasil ronsen tersebut menunjukkan ada bagian tulang yang patah terlepas dari bagiannya. Selanjutnya kita bahas tentang rakitis. Rakitis diakibatkan oleh kekurangan kalsium, fosfor, dan vitamin D. Akibatnya tulang tidak tumbuh dengan normal. Penyakit rakitis dapat membentuk tulang kaki bengkok seperti huruf X atau huruf O. Nah teman-teman, ketika di pagi hari ada sinar matahari yang sangat terang, usahakan teman-teman semua berjemur ya, kisaran dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Sinar matahari tersebut sangat bagus untuk teman-teman karena sinar matahari mampu merubah provitamin D menjadi vitamin D. Selanjutnya, ini dia teman-teman contoh dari penyakit rakitis. Seperti yang teman-teman lihat bahwa di sini terdapat rakitis O, di mana tulang kaki berbentuk menyerupai huruf O. Dan yang kedua yaitu rakitis X. Seperti yang teman-teman lihat bahwa tulang kaki pada rakitis X mirip seperti huruf X. Selanjutnya kita bahas tentang skoliosis, lordosis, dan kifosis. Skoliosis ialah kelainan tulang punggung ke arah samping tubuh. Lalu lordosis yaitu kelainan tulang punggung ke arah depan tubuh. Sedangkan kifosis yaitu kelainan tulang punggung ke arah belakang tubuh. Nah, kita lihat sekarang seperti apa bentuk dari ketiga tersebut. Yang pertama ada skoliosis. Skoliosis itu seperti yang kakak bilang tadi bahwa tulang punggung membentuk ke arah samping. Kemudian ada lordosis yaitu tulang punggung yang terlalu mengarah ke depan. Sedangkan kifosis yaitu mengarah ke
belakang ya tulang punggungnya, jadi seperti orang yang bongkok. Kemudian kita bahas tentang osteoporosis. Osteoporosis ialah penyakit menurunnya kepadatan tulang. Nah, salah satu penyebabnya adalah karena kekurangan kalsium dan fosfor. Osteoporosis menyebabkan tulang terasa nyeri atau mudah patah saat jatuh. Biasanya osteoporosis ini banyak dialami oleh usia lanjut ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita lihat nih bagaimana perbedaan antara tulang normal dan tulang osteoporosis. Nah, di tulang normal seperti yang teman-teman lihat bahwa tulang memiliki struktur yang sangat padat, tidak terlalu banyak rongga-rongga ya tentunya. Dan di osteoporosis struktur tulang sangat berongga. Nah, inilah perbedaan antara tulang normal dengan tulang osteoporosis. Selanjutnya kita bahas tentang alat gerak pada hewan. Nanti kita akan pelajari tentang alat gerak hewan mamalia, insekta, ikan, aves atau hewan unggas, yang kelima reptilia, dan terakhir ada amfibi. Nah, di mamalia ini seperti yang teman-teman lihat, di sini terdapat harimau, kemudian panda, dan hewan lainnya. Hewan-hewan tersebut mampu bergerak menggunakan kakinya. Mamalia ini bergerak dengan cara berjalan atau berlari ya. Namun ada juga mamalia laut yang bergerak menggunakan sirip dan ekornya. Selanjutnya kita bahas tentang insekta. Seperti yang teman-teman lihat, kakak ambil contoh di sini ada kupu-kupu, kemudian kumbang, capung, dan belalang. Kebanyakan dari insekta ini dia bergerak dengan cara terbang, yaitu menggunakan sayapnya ya. Namun ada beberapa juga insekta yang bergerak dengan cara melompat yang dibantu oleh kakinya, yaitu belalang. Selanjutnya kita bahas tentang ikan. Ikan ini tentunya hidup di dalam air ya. Oleh karena itu, ikan bergerak dengan cara berenang. Berenangnya ikan, ia dibantu menggunakan sirip badan, sirip punggung, dan ekornya. Selanjutnya kita bahas tentang aves. Aves atau hewan unggas. Di sini kakak ambil contohnya yaitu burung ya teman-teman. Nah, burung ini dia bergerak dengan cara terbang yang dibantu oleh sayapnya ya tentunya. Namun burung ini juga dapat berjalan ketika dia sedang berada di darat untuk mencari makanan. Selanjutnya yaitu reptilia. Reptilia ini atau disebut juga dengan hewan melata karena ada beberapa reptil yang bergerak menggunakan perutnya, yaitu hewan ular ya. Nah, sedangkan buaya dan kura-kura dia bergerak menggunakan kakinya dengan cara berjalan atau berlari ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bahas tentang amfibi. Amfibi itu dia hidupnya di dua alam ya. Yang pertama, dia dapat hidup di dalam air. Yang kedua, dia dapat hidup juga di darat. Amfibi ini kakak ambil contoh yaitu katak. Dia bergerak dengan cara melompat dengan dibantu oleh kaki belakangnya ya. Dan kemudian ada salamander. Salamander ini dia bergerak dengan cara berenang karena dibantu dengan ekornya ya. Kadang salamander juga mampu untuk berjalan karena salamander memiliki kaki dan lengan. Selanjutnya adalah organ gerak hewan Avertebrata. Yang pertama adalah ubur-ubur,
kemudian ular atau cacing, dan laba-laba. Ayo kita mulai berlatih bersama-sama.